Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di Andi Siska Family. Hai teman-teman, hai bunda-bunda, dan hai semua sahabat onlineku. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Kembali lagi saya nge-share kegiatanku ya teman-teman. Ini video pertama aku setelah 10 hari lebih aku nggak upload. Karena ada sesuatu hal yang harus aku lakukan di luar dari YouTube ini, makanya baru kali ini aku bisa ngupload lagi. Oke teman-teman, kembali ke videonya. Di sini aku buka wafer atos ya. Aku mau buat apa nih? Daripada teman-teman penasaran, jangan di skip videonya ya, nonton sampai selesai. Jadi di sini aku akan buat puding coklatos Milo wafelatos ya teman-teman. Untuk lapisan pertamanya di sini aku pakai susu full cream, terus aku campur dengan wafelatos, tapi aku buat wafelatosnya menjadi ukuran segi 4 dalam ukuran kecil. Nah, langsung aku tata di loyang pudingnya dan aku sisihkan. Dan lanjut setelah ini akan aku buat lapisan pertama buat puding. Nah, untuk lapisan pertama di sini aku pakai satu bungkus agar-agar swallow yang rasa hambar atau rasa warnanya putih. Karena untuk buat puding seperti ini biasanya kita itu pakai agar yang tanpa rasa. Jadi aku pakai yang warna putih. Dan lanjut aku masukkan 3 sendok gula pasir. Dan untuk susu krimnya aku pakai 6 ml, dan karena takarannya di sini aku pakai 300 ml, makanya aku tuang sebanyak 2 kali. Nah, ini tuangan pertama. Untuk ukurannya 300 ml. Dan lanjut aku masukkan lagi untuk tuangan kedua sebanyak 300 ml. Jadi total keseluruhan adalah 6 ml untuk bahan susu full creamnya. Di sini aku pakai bahan premium ya teman-teman, biar hasilnya memuaskan. Nah, setelah ini aku aduk rata biar tercampur keseluruhan maizena, gula, dan agar-agarnya serta susu full creamnya menyatu menyeluruh dan gak ada grindil yang tersisa. Oke. Next, di sini aku masak di atas kompor dan aku aduk-aduk sampai mengental, dan jangan ditinggal ya teman-teman. Biar untuk nyapu atau lakukan pekerjaan lain gak usah dulu ya teman-teman, karena biasanya kalau kita bikin puding seperti ini lantas ditinggal, hasilnya itu akan hangus. Nah, di sini kita pakai api sedang ya. Nah, rasanya udah kental dan uapnya itu udah meletup-letup, itu menandakan bahwa puding layer pertama ini udah matang. Nah, langsung aku buang uapnya dulu ya teman-teman, biar nggak terlalu panas, karena namanya nampan atau tempat puding plastik seperti ini sangat berpengaruh jika terlalu panas. Nah, di sini aku tuang secara perlahan dan penuh kehati-hatian agar tidak merembes kemana-mana. Jadi aku tuang sedikit demi sedikit dan kita ratakan secara menyeluruh. Nah, oke teman-teman, beginilah cara untuk membuat puding lapisan pertama. Karena lapisan pertama ini aku cuma pakai susu full cream dan aku tambahkan wafelatos rasa kopi biar rasanya itu ada rasa-rasa kopi, karena Pak suami suka dengan kopi. Makanya aku kasih rasa kopi. Oke. Di sini aku buat pudingnya itu karena hari ini itu merupakan hari yang sangat spesial buat aku dan Pak suami. Karena umur pernikahan kita itu udah memasuki 3 tahun ya. Jadi aku ingin buat sesuatu yang lebih berkesan, makanya aku buat puding. Nah, pudingnya udah aku sisihkan ya. Kita tunggu sampai dingin dan agak mengeras sedikit, tapi jangan terlalu keras. Dan lanjut di sini aku buat untuk layer kedua atau lapisan keduanya itu aku pakai bahan Milo. Di sini aku pakai 2 bungkus Milo. Untuk gulanya sama, tetap 3 sendok, dan maizenanya 1 sendok juga. Serta untuk agar-agarnya sendiri aku pakai juga 1 bungkus. Jadi tetap sama dengan layer pertama tadi, hanya yang membedakan
2 bungkus Milonya, karena untuk lapisan kedua aku pakai 2 bungkus Milo, sedangkan untuk lapisan pertama aku tidak pakai Milo tapi aku ganti dengan Wafelato sebagai lapisan dasarnya itu, agar ada rasa-rasa kasar yang terasa nanti jika pudingnya udah menyeluruh tersusun dari layer pertama, kedua dan ketiga. Nah di sini sama, aku juga tetap pakai 600 ml. Nah di sini untuk tuangan kedua susunya kurang, makanya aku tuang saja. Nanti aku tambahkan setelah aku mengaduk dan mencampur keseluruhan. Alhamdulillah ya teman-teman, karena di hari anniversary-ku yang ketiga tahun ini, tepatnya tanggal tua, makanya aku beranikan untuk bikin sendiri. Ini perdana ya teman-teman buat puding yang pakai loyang besar. Semoga berhasil. Oke, di sini aku tambahkan 2 mili lagi karena kekurangannya tadi itu 2 mili. Alhamdulillah teman-teman, kalau kita bikin sendiri itu lebih hemat dan tentunya lebih rasanya itu lebih nikmat karena hasil tangan kita sendiri. Nah lanjut, aku langsung masak aja di atas kompor ini, sama seperti layer pertama tadi, kita masak sampai kental dan kita tunggu sampai susu full creamnya ini meletup-letup. Itu menandakan bahwa puding untuk layer kedua ini udah matang. Nah di sini aku udah matikan kompornya, uapnya aku hilangkan terlebih dahulu agar loyangnya nggak melepuh karena terlalu panas. Dan usahakan buat lapisan kedua itu nggak terlalu keras, usahakan masih lunak dan agak lembek, biar lapisan keduanya ini nanti akan menyatu bersama dengan lapisan pertama. Karena biasanya teman-teman, jika terlalu keras lapisan pertamanya bisa jadi setelah kita nuang atau membuka puding ini dari loyangnya itu bisa kepisah gitu. Makanya saran aku di sini teman-teman, tidak menggurui tapi saran aja, kalau buat puding seperti ini lapisan pertamanya itu jangan terlalu keras, jadi gak usah dimasuk ke dalam kulkas. Cukup di atas meja disimpan dan diangin-anginkan gitu, dia akan dingin sendirinya dan mengeras juga dengan sendirinya. Jadi hasil ngerasnya itu nggak terlalu keras, makanya bisa menyatu dengan lapisan selanjutnya. Nah sampai selesai di sini teman-teman, kita tuang adonan yang kedua untuk rasa Milonya. Di sini aku tuang secara perlahan ya teman-teman, aku nggak langsung nuang pakai pancinya. Aku pakai sendok biar menyeluruh dan merata, nggak ada yang merembes ke bawah lapisan pertama. Jadi ini dia hasil untuk lapisan keduanya, langsung aku sisihkan dan dinginkan. Next, finally untuk lapisan kedua, lanjut kita ke lapisan ketiga. Nah, di sini lapisan ketiganya sama, aku tetap pakai gula, tapi aku kurangi 1 sendok karena seperti yang aku ketahui bahwa coklatos itu manis, makanya gulanya aku kurangin 1 sendok. Jadi gula untuk lapisan ketiga aku cuma pakai 2 sendok, terus coklatos dark coklat itu aku pakai 2 bungkus, dan untuk maizenanya aku pakai 1 sendok makan. Dan untuk agar-agarnya aku di sini pakai swallow rasa coklat biar rasa coklatnya itu lebih nyoklat lagi. Dan di sini aku campur secara menyeluruh. Setelah itu aku masukkan susu full creamnya sebanyak 5 mili. Kenapa aku kurangi 1 mili? Karena aku mau coklatnya itu padat dan rasanya itu lumer, makanya aku kurangi 1 mili. Di sini tergantung dari selera teman-teman masing-masing ya. Karena aku mau lebih coklatnya itu lebih lumer dan lebih terasa, aku kurangi susunya 1 mili. Jadi aku pakai 5 mili. Nah, di sini aku aduk-aduk dan campur, dan setelah itu aku masak lagi di kompor. Nah, seperti biasa teman-teman, kalau masak di kompor itu sama saja dengan lapisan pertama, kedua, dan untuk lapisan ketiga ini kita aduk-aduk sampai mengental ya. Dan tandanya bahwa udah matang itu pasti meletup-letup ke atas, dan jika diangkat rasa pudingnya itu terasa berat, bahwa menandakan pudingnya udah mau matang. Nah, sebelum kita pindahkan ke loyang pudingnya itu, kita
hilangkan dulu uapnya karena takutnya namanya kita pakai loyang plastik itu bisa melepuh karena terlalu panas. Jadi di sini aku udah matikan kompornya, langsung aja aku hilangkan uapnya dengan cara mengaduk-mengaduknya sampai uap panasnya hilang. Meskipun tidak hilang keseluruhan tapi udah agak mendingan dibanding dengan jika terlalu panas. Jadi untuk membuat puding itu sangat mudah ya teman-teman, tinggal campur-campur aja, hanya perlu kesabaran buat ngaduk-ngaduknya karena buat puding seperti ini kita nggak boleh tinggal atau ditinggal kemana gitu, cuci piring atau sesuatu yang kita mau kerja, kita harus tetap stay dan standby di situ sampai pudingnya mateng. Nah di sini uapnya masih ada ya, jadi aku mau hilangkan dulu dan dinginkan sedikit demi sedikit. Dan setelah itu aku tuang untuk lapisan ketiga. Nah di sini untuk lapisan keduanya juga aku nggak masukkan dalam kulkas ya, sama dengan lapisan pertama tadi, biar lapisan keduanya itu betul-betul menyatu dengan lapisan ketiga. Nah secara perlahan dan hati-hati biar semua tertutup secara merata. Sudut demi sudut loyangnya aku isi dan lanjut aku masuk ke bagian pertengahan. Nah simple banget ya teman-teman buat bikin puding 3 lapis atau 3 layer seperti ini. Cukup perlu ketelatenan yang betul-betul sabar, insya Allah akan membuahkan hasil yang sempurna dan lezat gitu ya. Oke, buat teman-teman yang ingin request bisa ya, bisa DM aku di kolom deskripsi itu aku udah cantumkan untuk Instagramnya aku, bisa kalian lihat dan bisa pesan sesuai dengan request dari teman-teman. Nah itu dia hasilnya. Dan lanjut karena Pak suami pengen dibuatkan plah, makanya aku buatkan plah. Sebenarnya buat plahnya di sini sangat mudah juga, cuma pakai susu full cream 500 ml, 1 sendok maizena. Tergantung dari selera teman-teman. Jika ingin lebih kental lagi bisa ditambahkan 1 sendok setengah maizena. Tapi karena aku mau nggak terlalu kental, yang sedang-sedang aja, makanya aku pakai cuman 1 sendok maizena. Terus aku tambahkan gula sesuai seleranya Pak suami. Aku pakai 3 sendok biar agak manis. Dan jangan lupa tambahkan perasa vanila karena rasanya ini akan terasa jika kita pakai eses rum vanila ya, atau bisa vanili jika teman-teman nggak punya rasa vanila. Tapi di sini karena aku udah siapkan makanya aku pakai rasa vanila biar aromanya itu wangi dan rasa vanilanya itu wow, menggugah selera. Nah di sini aku ngaduk-ngaduk sampai kental. Cukup segini aja buat flanya karena ini untuk aku dan Pak suami. Paling Pak suami yang ngabisin duluan. Nah itu dia cara pembuatan puding 3 layer, puding coklat, coklatos, Milo dan wafelatos. Panjang banget ya namanya teman-teman. Tentu rasanya pasti nikmat. Nah ini dia udah jadi dan udah aku keluarin dari kulkas ya. Jadi setelah 3 susun atau 3 layernya itu udah diloyang, kita dinginkan sebentar. Nah setelah kita dinginkan dengan alami, lanjut kita dinginkan lagi dengan pakai suhu kulkas biar lebih dingin, karena puding seperti ini lebih nikmat disantap jika udah dingin dari kulkas. Nah ini dia puding dan planya udah jadi. Planya juga tadi itu aku skip saat aku nuang dan masukkan dalam kulkas ya, jadi langsung hasilnya aja. Oke, nah ini tiba dia di malam hari untuk ngerayain anniversary kami yang ke-3 tahun. Aku sambut Pak suami pulang dari luar ya. Di sini aku pesen nasi goreng dan mie goreng ya untuk menemani si puding ini. Karena nggak asik aja teman-teman ya kalau kita makan puding nggak ada makanan beratnya. Jadi, nah ini kan waktu makan malam ya teman-teman, karena aku nggak masak karena kecapean bikin pudingnya ini, ditambah aku juga jagain Dedek Gania, makanya aku minta dan pesan sama Pak suami buat beli mie goreng dan nasi goreng. Nah di sini aku siapkan dulu ya. Pak suami bilang kayak kita
pacaran dulu ya bikin-bikin seperti ini. Maaf ya, kita tuh meskipun umur udah maju terus, kita harus tetap membuat suasana rumah tangga kita itu seperti semasa kita baru pertama dan memulai rumah tangga. Nah, di sini pertama aku langsung ngasih Pak suami ya, aku banyakin nih flanya biar Pak suami itu puas dengan rasanya. Karena memang aku buat puding ini buat ngerayain hari anniversary kami yang ke-3 tahun, dan serasa kayak pacaran ya teman-teman, karena kami makan malam berdua buat puding seperti ini dan makannya sambil di lantai atau di ruang tamu. Nah, ini buat aku gak sabar ya untuk nyobain, tapi karena Pak suami minta dibawakan air putih, karena aku lupa buat nyediain air putih. Aku berdiri dulu ke dapur buat ngambil air putih dan tisu, baru aku lanjut santap puding dan nasi gorengnya. Alhamdulillahirobbil alamin ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah, akhirnya aku bisa rayain anniversary aku di tanggal 24 Agustus. Ini genap 3 tahun kami berumah tangga. Sebenarnya untuk perkenalan kami itu sudah lama ya, tapi kami nggak pernah untuk nentuin untuk pacaran. Kami hanya bersahabat dan bersahabatnya sampai menikah. Jadi Pak suami itu udah kenal aku udah lama, aku pun juga udah lama, tapi pacarannya cuma setahun, lanjut ke pernikahan. Nah, di sini nasi gorengnya enak sekali ya teman-teman. Jadi membuat suasana atau membuat sesuatu itu menjadi suatu kenangan, gak perlu mahal ya teman-teman. Buat seperti ini aja udah terasa bahagia. Yang penting kami sekeluarga selalu sehat dan dimudahkan rezekinya dan dipermudah dalam segala hal. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Pak suami tambah sayang sama aku dan aku pun juga tambah sayang dengan Pak suami, karena Pak suami itu selalu ada dan tidak pernah hilang, selalu ada untuk aku dan Dedek Gania. Terima kasih ya Pak suami untuk semua-muanya. Oke, di sini kita udah di akhir video ya. Pak suami lanjut makan puding lagi. Mungkin cukup sekian untuk hari ini yang dapat aku bagi. Ambil sisi positifnya teman-teman dan buang sisi negatifnya. Semoga video aku bisa menghibur buat teman-teman sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.